Haleluya, shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini ada 18 anak Tuhan yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Tapi saya lihat cuman nggak sampai 10 orang, bahkan nggak sampai 5 anak Tuhan yang buka camp. Jadi yang buka camp ini benar-benar diberkati Tuhan luar biasa hari ini ya. Yang lain mungkin masih separuh. Yang open camp diberkati dengan wah, akhirnya ada yang open camp lagi. Shalom Bapak Ibu ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa tahu ini siapa, Ibu Maria Ria, Bapak Budi Junata ya, karena nggak kelihatan jadi saya nggak lihat ya bukti orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Hari ini bisa melewati hari dengan sukacita ya, apapun yang terjadi. Kita yakin, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan senantiasa jadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari satu hati kita berdoa. Hati kami limpah dengan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memeliharakan kehidupan kami. Kasih setiamu yang tak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan kami yang sudah kami terima sepanjang hari ini. Kami syukuri semuanya Tuhan. Sore malam hari ini kami hadir di dalam satu media online. Bukti kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami bersyukur atas setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan ini. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara yang lain yang kami kasihi, Tuhan himpunkan sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama katakan amin. Mari pujikan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Yes,
selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan, amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, oh itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan, siapakah kami ini Tuhan? Oh siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Oh jadi biji mata-Mu, haleluya. Dengan apakah ku balas ya Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Oh jadi biji mata-Mu, amin. Dengan apakah ku balas ya Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lebih lagi katakan, siapakah oh aku ini Tuhan? Oh jadi biji mata-Mu, oh, dengan apakah ku balas Tuhan? Yes, selain puji dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas ya Tuhan selain puji dan sembah Kau Tuhan, selain puji dan sembah Kau Yesus, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, pujilah namanya buat segala kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan. Haleluya, dengan apa kan kami balas segala kasih setiamu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau Allah yang kudus, Allah yang memperhatikan umatmu dengan segala kasih dan kemurahanmu. Haleluya,
hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Engkau Allah yang hidup. Yang kami rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah, tinggal di dalam bait kudus-Mu, menyaksikan kasih kemurahan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Mari katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan, satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu yang kami rindu, satu hal yang ku rindu. Yes, amen. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu yang kami minta dari-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari, yes, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu. Oh, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kami pinta Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan, lebih baik satu hari
bersane di pelataranmu. Daripada cibu hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu Bapa, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami nikmati kebaikan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, mari sembah Tuhan buat segala kebaikan-Nya, buat segala kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Dengan apa kan dapat kami balas segala kasih kemurahan-Mu Tuhan? Oh, terpujilah Engkau Bapa yang memperhatikan umat-Nya dalam segala perkara. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami bersyukur hanya kepadamu Bapa yang memperhatikan keluh kesah umat-Mu. Terima kasih, oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, senang dan susah, suka dan duka silih berganti, Tuhan katakan tetaplah bersyukur. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kami limpah dengan pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Malam hari ini apapun keadaan kami, susah senang silih berganti, tetapi bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala dan sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Puji Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Silakan Pak Kris, di-handle langsung. Shalom Pak Kris. Nggak ada, kelempar. Oh ini nih ada. Silakan Pak Kris, bisa di-handle. Shalom. Halo. Shalom. Iya Pak, suaranya masih kecil Pak. Mesti. Tolong videonya Pak dibuka Pak. Sebentar Pak ya. Ya, Oke. Ini udah bisa Pak. kurang keras Pak. Kurang keras ya. Oke, sebentar. Oke, cek. Bisa Iya Pak? Pak, cukup. Ah, Bisa oke. videonya dibuka Pak. Iya, sebentar saya lagi atur Pak. Oke, Oke, sip. shalom semua. Shalom. Shalom. Maaf ya Pak ya, saya lagi ngatur soalnya. Oke Pak. Oke, puji Tuhan semua, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, terima kasih waktu kesempatannya lagi. Hamba Tuhan terkasih Pastor David yang sudah memberikan saya waktu untuk kembali beribadah bersekutu dengan teman-teman di Harvest ya. Puji Tuhan, di malam hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kita share apa dalam kebenaran isi hati Tuhan untuk iman rohani Anda dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita jawaban dalam pergumulan. Amin. Sebelumnya kita dengar firman, saya izin kita doa dulu ya. Ayo kita doa. Mari kita berdoa. Kami percaya kebenaran adalah Tuhan yang memberikan jawaban. Kami percaya firman adalah hidup yang memberikan kami kemenangan. Firman adalah keajaiban, firman adalah mujizat. Kami percaya di malam hari ini, apapun pengharapan kami, malam ini iman kami berkata terjadi di dalam nama Yesus. Firman yang hidup adalah Allah itu sendiri. Kami sambut berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terpuji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudari, kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Saudara lihat baik-baik ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Kita akan share firman ini ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Dan lihat apa yang difirmankan Tuhan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1, maksud saya 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau Anda dapat temukan di handphone Anda, di tab laptop Anda, dan ada di saat ini di layar live streaming Anda, kita baca bersama dengan sopan tertib. Bapak Ibu Saudari, Anda tetap tutup speakernya, dan saya akan membaca bersama dengan Anda ya. Dan saya buka speaker yang baca. Ayo baca bersama, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaки kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit, puji Tuhan. Oke, kita kembali ke layar utama dulu ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu Saudari, keluarga Tuhan, di sini ada pembelajaran penting soal iman Anda dan saya. Kalau kita lihat di mana firman ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Lazarus yang dibangkitkan. Amin. Dan saya mau ajak Anda fokus bukan di sakitnya ya. Saya mau ajak Anda fokus soal imannya. Yang setuju katakan amin. Bukan sakitnya disembuhkan tetapi soal imannya. Iman dari saudaranya Tuhan. Kenapa disebut saudaranya Tuhan? Karena mereka sangat dekat. Karena mereka punya hubungan emosional. Mereka punya hubungan spiritual. Bapak, Ibu, Saudari, ini disebut menjadi keluarganya Tuhan Yesus atau saudaranya Tuhan Yesus. Karena kalau Anda baca dalam kitab Injil, ada 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda hanya menemukan dalam kitab Injil Yohanes ini, Yesus dia hancur hati atau menangis atau disebut dalam firman Tuhan masgulah hati Yesus. Amin. Jadi kalau Anda menemukan dalam 4 kitab Injil, sekali lagi Bapak Ibu Saudari ya, keluarga Tuhan, Anda hanya akan menemukan dalam 1 kitab Injil, yaitu di Injil Yohanes, Yesus menangis. Ya, Yesus dia dengan emosionalnya dan bahkan dengan perkara Tuhan itu Bapaknya di dalam dirinya itu sangat mengasihi keluarga ini. Sebab itu saya katakan keluarga Maria Marta Lazarus ini itu bukan hanya sekedar dikatakan ada hubungan biasa-biasa. Itu adalah menjadi keluarganya Tuhan Yesus juga di dalam iman akan kepercayaan mereka kepada Yesus, menjadi saudaranya Yesus juga. Karena Alkitab katakan di dalam Injil Matius, mereka yang hidup di dalam firman-Nya dan melakukannya itulah saudaraku, baik laki-laki maupun itu perempuan, atau adalah orang tuaku, baik itu dia orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Jadi artinya orang kalau dia hidup dengan firman, melakukan firman, itu adalah keluarga Tuhan, saudara Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, Anda sudah lihat, Anda sudah perhatikan di tab Anda, gadget Anda, di handphone Anda, bahkan di live streaming, di layar Anda sudah lihat di ayat 1 sampai 3. Kita melihat memperhatikan ada di sini cerita katakan seorang Lazarus yang sakit. Dan Pak Kris tadi mengajak Anda jangan fokus dari sakit disembuhkan atau orang yang sakit sampai mati dibangkitkan. Jangan Anda fokus dari apa yang Anda pandang bahwa ada kesembuhan di situ, ada kebangkitan dari kematian di situ. Karena kalau Anda simak dari ayat pertama sampai ayat 44, pasti yang terbenak di pikiran Anda adalah keajaiban yang luar biasa. Amin. Itu kesembuhan dan kebangkitan dari kematian. Jadi kalau Pak Kris ajak semua nih partisipan yang hadir, dari berapa puluh sekian partisipan, kalau pandangan kita melihat Alkitab ini, isi firman Tuhan ini, dan saya mulai mempengaruhi Anda bukan dengan keajaiban, dengan mujizat tentang pembelajaran firman Tuhan ini, tapi soal iman, saya percaya Anda akan bersama-sama dengan saya dalam pelajaran firman Tuhan ini. Amin. Tapi kalau terlepas daripada pandangan saya untuk saya sampaikan share firman Tuhan ini, saya percaya kita akan berbeda dengan pola pandang pikir. Kita akan berbeda dengan cara pandang rohaninya.
Dan terlepas dari pengajaran firman Tuhan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa pasti. Karena yang Anda lihat, Anda perhatikan adalah keajaibannya, mujizatnya. Dan saya sedang mengajak Anda, mempengaruhi Anda, mari tanggalkan dulu cara pandang asumsi secara manusia Anda bahwa ini tentang keajaiban, tentang mujizat, yaitu yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Dan yang saya harapkan kita melihat pembelajaran yang penting di sini soal imannya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mungkin Anda baca di bahan renungan ini mungkin hari ini, hari esok, lusa kapan dan masih terpengaruh dengan soal wow, ini tentang Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus. Dan saya ajak Anda sekali lagi ya, saya berulang-ulang kali ini, jangan melihat dari hal demikian dulu. Mari melihat dari pembelajaran pentingnya soal iman. Amin. Setuju ya? Soal iman. Dan pertanyaannya akan muncul kepada Anda. Kenapa ada keajaiban? Kenapa ada mujizat? Itu dikerjakan oleh karena iman. Amin. Dan itulah yang menjadi pertanyaan yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Kenapa ada keajaiban dan mujizat? Itu karena ada iman. Setuju ya? Itu karena ada iman. Kenapa Anda akan sembuh? Itu karena ada iman. Kenapa Anda akan diberkati? Itu karena ada iman. Kenapa Anda akan dipulihkan? Itu karena ada iman. Bukan soal hal yang tadi saya katakan yang Anda lihat dalam pasal 11 ini harus dengan pandangan asumsi kita melihat bahwa ini semua adalah tentang keajaiban mujizat. Tapi ini semua soal iman sehingga keajaiban mujizat terjadi. Amin. Puji Tuhan. Paham ya? Nah, jadi saya ajak Bapak Ibu Saudari, kalau Anda baca Alkitab, Anda renungkan firman, jangan terkecoh dengan ceritanya terlebih dahulu tanpa Anda sadari tujuan daripada firman itu. Artinya apa yang sedang diajarkan Tuhan atau firman itu kepada Anda dan saya. Nah, jadi kalau buka Alkitab, baca firman, Anda sharing di kelompok Anda harus melihat semua dari cerita itu tujuannya apa? Isi daripada tujuan firman itu apa? Tentang sharing Anda, komsel Anda, tentang diri Anda. Jangan terkecoh dengan apa yang Anda lihat tampilannya. Wow, ini soal keajaiban, ini soal mujizat. Tapi sebenarnya ada soal pembelajaran untuk iman Anda. Amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudari sekali lagi Pak Kris katakan ini soal pembelajaran iman kita. Ya. Kalau Anda lihat di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, yang tadi kita udah baca bersama, ada yang namanya Lazarus nih. Dia sakit. Nah, dan ada dua saudaranya namanya Maria dan Marta, ya kan? Dan firman Tuhan katakan ada cerita tentang Maria ini yang meminyaki kaki Tuhan. Nah, dan di ayat yang ketiga dia katakan di sini yang tadi dari ayat yang kita baca penutupnya di ayat ini firman Tuhan katakan ada pesan. Nah, pesannya nggak melalui chatting ya, atau SMS kepada Tuhan Yesus oleh Maria dan Marta. Tetapi pesannya melalui daripada mulut ke mulut penyampaian, gitu. Dan di mana ada saudara terkasih dari Lazarus berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, kalau Anda lihat di situ ada pesan. Nah, kedua perempuan itu mengirim pesan, ya, mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Nah, Anda lihat pesannya di situ. Ayat yang ketiga dia katakan apa? Anda perhatikan. Dia mengirim kabar atau pesan kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan? Nah, apa yang mereka katakan? Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Benar? Ada pesan dari dua saudara ini mengatakan, Tuhan, Anda perhatikan dia yang engkau kasih sakit. Saudara, satu pertanyaan bagi Anda dan saya, pada waktu ada pesan masuk di handphone Anda, baik itu SMS, chatting, ataupun email, saya percaya ada respon dari orang penerima pesan. Benar? Dan ini yang kita harus perhatikan.
Kita aplikasikan sikapnya di dalam doa ya. Pada waktu Anda berdoa, itu Anda sedang memberi pesan kepada Tuhan. Benar? Nah, doa Anda sedang membuat seperti pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya lagi pergumulan. Percaya enggak pesan Anda diterima Tuhan? Diterima. Ya, Tuhan Yesus terima pesan Anda. Dan kebanyakan orang Kristen udah banyak berdoa, kok Tuhan nggak jawab ya? Ya pesannya sudah masuk, mungkin belum dibuka, dibaca. Ya, pesannya sudah masuk, tapi mungkin belum dibuka, dibaca. Centangnya sudah ada tuh, ya kan? Oh, terkirim pesannya, tapi mungkin belum dibuka, dibaca, ya kan? Atau mungkin sudah dibuka, dibaca, tetapi belum dibalas. Benar tidak? Sering terjadi kan? Ya kan? Sering terjadi kan? Nah, mungkin sering terjadi seperti demikian kepada Anda waktu Anda memberi pesan kepada orang-orang sekitar Anda, ya kan? Atau Anda lagi rindu-rindunya nih sama keluarga Anda di kota seberang tuh. Dia kok nggak buka-buka ya pesan saya? Atau dia kok udah buka tapi nggak balas ya pesan saya? Nah, gitu kan. Menimbulkan sebuah pertanyaan, kok bisa? Saya udah kirim pesan kok belum ada balasan, ya kan? Nah, ini kan sering terjadi kepada Anda dan saya kan. Demikian yang kita jalani di eh, pesan-pesan yang kita kirim ke orang-orang tertentu atau orang tersebut kan. Nah, saudara kalau kita yang tadi Pak Kris katakan mengaplikasikan ke diri kita seperti demikian. Kedua, saudara terkasih ini memberi pesan kepada Tuhan Yesus, mengirim pesan kepada Tuhan Yesus, tetapi belum ada respon untuk dijawab. Gitu kan? Belum ada respon untuk dijawab. Yesus sudah tahu, sudah terima pesannya, tetapi belum ada respon untuk dijawab. Apa yang terjadi kalau Anda baca cerita selanjutnya? Ada sebuah kegelisahan terjadi oleh kedua saudara terkasih ini, Maria dan Marta. Kenapa kok Yesus nggak ada respek untuk muncul, untuk membalas pesan mereka? Teraplikasi juga dalam hidup Anda demikian. Kok udah lama gua doa ini? Kok udah lama saya doa-doa, udah rajin ibadah. Kenapa Yesus belum jawab doa saya? Saya masih sakit nih, belum sembuh. Saya belum diberkati nih. Saya belum dipulihkan nih. Kok bisa ya? Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita terkecoh dengan apa yang kita butuhkan dari pesan itu, dengar baik, perhatikan baik. Malah iman kita kan bimbang. Benar? Kalau kita terkecoh dengan apa yang kita sudah beri pesan itu belum ada jawaban, iman kita itu akan bimbang. Kenapa? Karena kita selalu memandang Yesus, maaf kata, Anda seringkali orang Kristen ya, kebanyakan orang Kristen, mau dia gereja kah, mau dia ministry kah, persekutuan doa, terkecoh seringkali soal daripada jawaban itu. Ya kan? Ini seringkali didapati loh. Ada banyak orang terkecoh, kok nggak dijawab, kok belum ada keajaiban, kok belum ada mujizat. Terkecoh dengan hal itu. Akhirnya iman kita bimbang. Akhirnya kita merasa bahwa Tuhan jauh dengan kita. Karena Tuhan belum jawab. Nah ini yang seringkali jadi pandangan kekristenan yang tanpa belajar firman. Pak Bu ya saudaraku. Nah seringkali menjadi salah satu celah setan atau iblis menuduh iman Anda. Lihat tuh Tuhanmu nggak jawab. Tuh di kampungmu itu, di kotamu ada orang yang buat mujizat. Ada orang buat keajaiban. Nah, ya kan? Tuh ada gereja pembuat keajaiban, pembuat mujizat. Tuh ada persekutuan pembuat keajaiban, pembuat mujizat. Lu ke sana aja. Ke sana. Nggak terjadi apa-apa. Keajaiban mujizat nggak jadi. Mulai celah ada dilihat setan tuh, iblis tuh Pak Bu, saudaraku.
Mulai dibisikin, dituduh. Lu nggak dijawab Tuhan. Udah ke gereja A sampai gereja Z. Kamu nggak sembuh, kamu nggak diberkati, kamu nggak dipulihkan. Tuh, ada di kotamu, di desamu tuh ada dukun tuh yang bisa bikin mujizat. Bisa bikin keajaiban. Nah, ya kan gitu. Nah, jadi dari rohani jadi rohana akhirnya kan? Ah gitu. Nah, dari kerohaniannya jadi keduniawian, gitu kan? Nah, Pak Bu, saudara-saudari, Tuhan sedang melihat Maria dan Marta dalam pembelajaran Yohanes pasal 11 ini, sedang melihat iman mereka. Tuhan sedang melihat iman mereka. Perhatikan baik-baik. Yesus sedang melihat iman daripada dua saudara ini akan kakak mereka. Iman kepada Yesus. Tuhan sedang ajarkan tentang apa itu iman kepada mereka. Terkadang kita kalau lihat Yesus, kita langsung lihat apa sih sebenarnya? Kalau dalam doa pergumulan, mujizat kan? Keajaiban kan? Yang terpikirkan atau ada di benak manusia Kristen adalah mujizat pasti terjadi. Benar? Keajaiban pasti terjadi. Benar? Padahal di situ Tuhan sedang ajarkan kita bukan soal itu, di mana kita sedang memberi pesan kepada Tuhan. Di mana kita sedang berseru memanggil nama Tuhan. Di mana doa-doa kita bukan seperti itu. Tuhan sedang memberikan kita pengertian pembelajaran dari apa yang kita beri pesan itu. Di mana kita belajar percaya. Amin. Kita belajar keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Ini yang diajarkan Yesus kepada Maria dan Marta. Saya mau tanya, siapa yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus di antara dua saudara ini? Maria atau Marta? Coba buka speakernya. Ayo buka speakernya. Mau satu dua orang silakan. Siapa yang suka Maria. dekat? Ya, Maria. Maria, benar. Ini pintar semua nih, belajar Alkitab nih semua. Suka baca firman berarti. Haleluya, amin. Maria adalah orang yang suka dekat Tuhan, di kaki Tuhan, kata firman Tuhan. Dari kesibukan seorang Marta, dia tetap ada dekat dengan Tuhan. Tapi perhatikan, sekalipun dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pun masih uji sama dia. Amin. Tuhan pun masih proses imannya. Tuhan pun masih mengajarkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudari. Sedekat apapun engkau dengan Tuhan, Tuhan akan uji engkau, proses engkau. Sedekat apapun engkau dengan Tuhan, Tuhan akan ajarkan engkau. Dan seharusnya orang yang selalu suka berdoa, beribadah, dia lebih mengerti isi hati Tuhan. Amin. Setuju ya? Jadi Maria pun sudah dekat dengan Tuhan, sudah tidak memusingkan dirinya dengan kesibukannya, masih Tuhan izinkan diuji. Benar? Ya kan? Nah, hanya dua gambaran pandangan firman yang Anda akan dapat orang yang dekat dengan Tuhan diuji. Coba jawab, ada di mana pandangan satu firman? Tadi Maria. Satunya di mana? Perjanjian Lama. Siapa tuh? Yang rajin ibadah, setia, adil, tidak melakukan kejahatan, menjadi dosa, tapi diuji Tuhan. Nah, Ayub. Benar. Anda akan temukan hanya ada dua cerita ini. Ya. Perjanjian Lama, Ayub. Perjanjian Baru, Maria. Orang yang dekat dengan Tuhan, tapi diuji. Diuji kesetiaannya. Abraham itu menerima ujian bukan berarti seperti Ayub dan Maria. Maaf ya. Abraham diajarkan tentang apa iman yang pertama. Karena Allah memberikan iman kepada Abraham, pembelajaran pertama iman dari Abraham adalah janji. Nah,
gitu. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan Ayub dan Maria, ceritanya ndak jauh benar. Ayub diuji, diambil semuanya. Diizinkan pagar perlindungannya diangkat dan dia dapat penyakit. Benar? Maria diizinkan kakaknya itu sakit sampai mati. Nah, ini soal percaya atau tidak. Ini soal percaya atau tidak. Pak Bu, soal Ayub, Tuhan nggak bicara apa-apa apa yang akan dijanjikan. Soal Maria, Tuhan nggak bicara apa-apa soal dijanjikan. Tetapi soal Abraham, dia sudah dijanjikan. Itulah perbedaannya, Anda harus mengerti pembelajaran firman. Oke. Abraham ketemu dengan Tuhan udah dapat perjanjian. Lu kalau keluar dari tanah kelahiranmu, dari tanah orang tuamu, lu akan jadi bangsa yang besar, dalam keturunanmu engkau akan jadi jumlah yang banyak. Itu ada janji. Tapi Ayub nggak ada perjanjian. Ayub hanya ada ujian. Maria tidak ada perjanjian. Maria hanya ada ujian. Nah, itu bedanya. Kita harus belajar firman-Nya. Gitu. Oke? Nah, belajarlah baik firman Tuhan supaya Anda memahami. Waktu Tuhan ketemu Abraham, dia udah ketemu dengan perjanjian. Ayub ketemu dengan Tuhan, nggak ada kata perjanjian. Nggak ada kata perjanjian. Anda baca semua pasal 1, pasal 42 itu tidak perjanjian. Itu digenapi tentang pelipat gandaan. Apa yang hilang akan diganti lebih. Nah, itu Ayub. Nah, gitu. Jadi bukan cerita janji, tidak ada janji. Begitu juga Maria, tidak ada janji di situ. Itu adalah pembelajaran tentang keyakinan mereka kepada Tuhan mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Pada waktu Maria, ini orang dekat nih dengan Tuhan. Ya, saya percaya kita semua dekat dengan Tuhan. Dan manusia pikiran Maria pasti mempertanyakan juga. Saya udah dekat dengan dia kok, Tuhan kok belum ada jawaban ya? Tuhan kok belum datang-datang nih? Kakak saya udah sakit lebih parah. Bahkan yang paling di mana menyakitkan hati Maria dan Marta, di mana cerita itu katakan kakaknya meninggal, ya kan? Nah, dan saya menemukan satu cerita nih. Ayo kita lihat firman-Nya ya. Perhatikan. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4, 5, 6. Kita lanjut di 4, 5, 6. Saya menemukan cerita nih. Ayat 4, 5, 6. Ayo kita lihat, perhatikan. Dengan sopan tertib ya. Anda tutup speakernya, Pak Kris yang buka speaker baca. Oke. Firman-Nya ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5 dan ayat 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ya kan? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi tempat di mana ia berada. Amin. Oke, kita keluar lagi dari layar streaming firman-Nya. Oke. Saudara, kalau Anda temukan firman Tuhan, nah, Anda akan menemukan di ayat 6 di situ ada kata sengaja. Tuh, Yesus tuh sengaja. Anda lihat di ayat yang keempat, 5, 6, ini perbincangan bukan kepada Maria dan Marta. Maria, Marta, saya akan sengaja nggak datang ya. Enggak, kalau Anda lihat ayat 7, itu ceritanya untuk murid-muridnya. Itu ceritanya untuk murid-muridnya yang lagi ikut dia, ngumpul dengan dia, lagi pelayanan dalam perjalanan yang akan ke kotanya Maria dan Marta, Lazarus. Jadi ini ceritanya Maria dan Marta nggak tahu tuh Yesus sengaja. Cuman murid-muridnya yang tahu Yesus itu sengaja. Nah, Anda perhatikan tuh.
Jadi Maria dan Marta nggak pernah tahu cerita tentang apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dia katakan apa di situ? Nah, ayat 6 ya, saya baca lagi. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja tuh. Sengaja tuh. Nah, dan kalau Anda tadi perhatikan firmannya, Alkitab katakan ayat 4 firmannya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Benar? Itu dia ngomong bukan ke Maria dan Marta. Dia ngomong kepada murid-muridnya pada waktu kondisi mereka sedang dengan murid-muridnya lagi dalam perjalanan untuk pergi ke kota Maria dan Marta Lazarus. Lagi dalam perjalanan tuh. Nah, itu dia nggak ngomong ke Maria dan Marta. Dia ngomong ke murid-muridnya. Penyakit itu tidak akan bawa kematian kepada Lazarus. Dan saya akan sengaja untuk nggak datang. Nah, itu dia ngomong ke murid-muridnya. Bukan kepada Maria dan Marta. Artinya, Yesus sudah terima pesan dari Maria dan Marta. Bukan tidak ada respon, Pak Bu, saudara-saudari. Tapi sedang mengajarkan. Mengajarkan yakin. Percaya bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Amin. Saudara, kalau Tuhan izinkan hari ini, besok, lusa, minggu ini, bulan ini, tahun ini Anda belum dijawab, itu artinya bukan Tuhan tidak akan jawab, tapi dia sengaja belum jawab. Amin. Setuju? Haleluya. Artinya bukan Tuhan nggak mampu buat keajaiban, buat mujizat pada Anda. Tidak. Tapi dia sedang ajarkan iman Anda. Karena itu dia sengaja tuh. Dia lagi ajarkan iman Anda untuk sungguh-sungguh percaya kepada dia. Maria saja sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia izinkan, dia sengaja katanya. Sengaja tuh. Dia sengaja. Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudari, malam hari ini, kalau Anda belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan gak mampu jawab ya. Tapi dia sedang ajarkan iman Anda. Amin. Anda lagi doa untuk apa? Sembuh dari sakit. Buat Yesus itu gampang buat mujizat. Amin. Pemulihan hidup keluarga buat Yesus itu gampang. Buat apa? Kebutuhanmu diberkati buat Yesus itu gampang. Tetapi dari semua pergumulan Bapak Ibu Saudari, keluarga Tuhan, perhatikan. Itu sedang Tuhan ajarkan iman. Percaya kepadanya. Amin. Rajin-rajinlah ibadah. Amin, setuju? Karena di rajin ibadah Anda di Harvest Ministry, saudara, itu mengajarkan iman buat Anda. Amin. Rajin-rajinlah ibadah di persekutuan Anda ini. Karena itu sedang mengajarkan Anda tentang keyakinan kepada Tuhan. Di mana Anda belajar itu? Di kelompok-kelompok kerohanian Anda. Amin. Di situ Anda belajar. Diajarkan oleh pemimpin Anda. Di situ Anda belajar. Apa itu tentang yakin kepada Tuhan Yesus? Dari firman yang Anda belajar. Amin. Seperti itu. Sebab itu kalau pergumulan kita jalani, kita sedang belajar juga dengan Tuhan. Bukan tidak, Pak Bu. Jadi Anda jalani pergumulan, Anda sedang belajar. Nah, puji Tuhan. Belajar tentang iman Anda. Amin. Nah, ayo kita baca lanjut ya. Ayat 7, 8, dan 9. Perhatikan. 7, 8, 9. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, Yohanes 11 ya. Ayat 7, 8, 9 sekali lagi ya kita baca. Tetapi sudah itu ia berkata pada muridnya, mari kita kembali lagi apa? Ke Yudea. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 9. Perhatikan ya, Yohanes 11 ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berian pada siang hari kakinya tidak antuk karena ia melihat terang dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan.
Yesus dalam perjalanan, kita keluar dulu dari live streaming layar tampilannya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Yesus dalam perjalanan, saya mau tanya, satu dua orang buka aja nanti speakernya. Ada tantangan nggak dalam perjalanannya? Ada tantangan nggak? Ada kan? Alkitab katakan ada apa? Alkitab katakan ada apa? Ada orang-orang Yahudi yang nggak suka Yesus dengan murid-muridnya kan? Benar? Ada tantangan dalam perjalanannya. Masa Anda juga nggak memikirkan tentang hal-hal demikian? Kehidupan iman kekristenan Anda itu ada tantangan, Pak Bu, bukan tidak. Amin. Ada tantangan dari iman kekristenan Anda. Kalau Alkitab ini mengatakan Yesus di mana dalam perjalanannya dia akan ketemu dengan orang-orang Yahudi yang akan melempari dia dengan batu. Artinya teraplikasi dalam hidup iman kekristenan Anda, Anda berjalan dengan Yesus pasti ada tantangan. Betul? Ada tantangan. Ujiannya ada. Bukan tidak. Untuk Yesus datang di kotanya Maria dan Marta untuk menyembuhkan bahkan membangkitkan Lazarus, itu ada tantangan. Artinya setiap di mana teraplikasikan di hidup Anda untuk ada keajaiban yang akan terjadi dalam hidup Anda, ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup Anda, tantangannya ada. Amin. Ada peperangan rohani. Gua kok udah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kenapa ya belum dijawab? Malah ada godaan, ada cobaan yang begini begitu. Itu peperangan rohaninya. Di waktu Yesus mau melakukan keajaiban mujizat kepada Lazarus, murid-muridnya sudah katakan, di kota itu ada orang-orang Yehuda yang ingin melempari engkau kembali dengan batu. Masih ingatkah engkau? Nah, jadi saudaraku, ada peperangan-peperangan rohani di dalam iman engkau mengikuti Yesus, bukan tidak. Amin. Jangan pernah lupa, setiap engkau lipat tanganmu, tutup matamu, di mana engkau hidup dengan Roh Kudus Tuhan, buka matamu, engkau bukan ada melihat keajaiban mujizat, bukan ada merasakan menikmati berkat janji Tuhan, bukan. Buka matamu, dari lipat tanganmu, engkau masuk di padang gurun. Amin. Ada siapa di situ? Ada iblis. Jadi orang kalau dia lipat tangan begini, tutup mata begini, Anda sedang dibawa Tuhan, pas buka mata, loh kok padang gurun? Tuhan lagi bawa Anda di padang gurun. Ada peperangan rohani, Anda langsung ketemu dengan godaan dan cobaan. Mau setia dengan Tuhan enggak? Ada tawaran, tawaran ini, tawaran itu untuk membuat instan doa-doa Anda. Untuk membuat instan keinginan-keinginan Anda. Dengar baik, mengikuti Yesus tidak dengan instan. Tidak ada iman instan. Mengikuti Yesus semua iman diajarkan menjadi radikal, menjadi militan, menjadi militer. Laskar-laskar Kristus. Katakan amin. Amin. Itulah belajar dengan Tuhan Yesus itu mempersiapkan Anda menjadi prajurit Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius tidak memusingkan keadaan dirinya lagi pada waktu mengikuti Kristus. Amin. Anda dijadikan seperti prajurit. Seperti itu saudara. Jadi waktu Anda selepas dari doa, langsung ada di padang gurun tuh. Siapa musuh Anda? Iblis langsung. Ya kan? Iblis nyerang Anda, enggak? Iblis enggak nyerang Anda, dengar. Waktu di padang gurun, iblis enggak nyerang Yesus. Goda Yesus, cobain Yesus. Jadi perhatikan ya, peperangan rohani bukan nyerang Anda dengan hal ini, hal itu yang membuat Anda kayak kelepek-kelepek. Enggak. Tetapi godaan-godaan iman terlebih di akhir zaman ini membuat orang Kristen, orang percaya di akhir zaman ini jadi jatuh imannya karena godaan cobaan iblis. Keinginan yang ditawarkan. Kebutuhan yang ditawarkan. Nafsu yang ditawarkan.
Jadi setan tuh udah canggih sama nakir. Itu juga di zamannya Yesus tuh. Setan nggak bawa pedang, nggak bawa senjata, nggak bawa perlengkapan alat perang. Nggak, waktu dia ketemu Yesus di padang gurun. Dia bawa apa? Dia bawa tawaran. Dia bawa keinginan, godaan, cobaan. Itu yang dia bawa. Jadi waktu Anda lepas dari doa, tuh setannya datang langsung bujuk Anda. Lu mau ndak itu jadi? Doa Anda dijawab. Ini loh, harus gini loh, harus gini loh. Godaan datang tuh, cobaan datang. Kalau nggak kuat, waduh, bahaya. Gitu saudara. Jadi peperangan rohani akhir zaman ini bukan soal setan Anda lihat dengan ngerinya, tampilannya, dengan punya alat senjata lengkap, celakakan Anda, enggak. Tapi dengan godaan, dengan tawaran keinginan nafsu manusia. Itu yang dia beri. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya banyak ketemu orang yang minta doa, sembuh. Mereka ngomong gini ke saya, Pak Pendeta, doakan saya supaya sembuh Pak. Karena kalau saya sembuh Pak, saya pasti Pak memberkati Bapak. Lah itu. Lah itu saudara. Dia sembuh supaya mau berkati saya. Pak Pendeta, doakan saya yang lagi usaha ini Pak. Karena kalau saya diberkati usahanya, saya pasti berkati Bapak. Nah itu. Anda pikir saya nggak digoda? Anda pikir saya nggak dicobai? Nih pendeta-pendeta yang mendoakan siapapun akan kena godaan dan cobaan. Karena setiap orang yang minta dilayani mau juga memberi sesuatu kepada pendeta-pendeta. Dan kalau pendeta-pendeta nggak bertobat, mereka akan pikirkan apa yang ditawarkan itu daripada jiwa yang butuh dimenangkan. Benar kan? Masuk juga godaan cobaan si pendeta-pendeta. Wah, gua harus layani nih pengusaha nih. Kalau dia bertobat tuh, wah gua diberkati. Ya kan? Gua harus layani nih pendeta pengusaha ini, pendeta ngomong gitu kan. Kalau dia sembuh, saya pasti diberkati. Nah, itu kan. Nah, godaan cobaan juga. Ini pendeta bukan tidak. Jadi orang yang dia rasa butuh didoakan, dilayani, ngalami mujizat keajaiban, orang ini merasa bahwa dia butuh untuk apa, saudara? Dia butuh untuk apa? Memberkati orang tersebut, artinya membalas jasa kepada orangnya, si pendeta-pendetanya. Padahal pelayanan bukan soal balas jasa. Setuju ya? Pelayanan bukan soal balas jasa karena dia tolong. Karena dia udah dipakai Tuhan, keajaiban mujizat terjadi bagi orang tersebut. Enggak. Pelayanan adalah karena mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Itu pelayanan saudaraku. Itu, kalau kita punya pelayanan sudah kita prioritaskan seperti itu, pelayanan kita akan dipakai Tuhan hebat dan luar biasa. Amin. Banyak jiwa akan dijamah, dilawat Tuhan, dipulihkan, tobatkan, diselamatkan. Saya percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kembali ke firman Tuhan ya. Alkitab katakan, ya ayat yang ke-9 ya, saya baca buat Anda. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari, ini kata Yesus ya. Siapa yang beriman pada siang hari kakinya tidak terkantuk karena ia melihat terang dunia ini. Yesus sedang membuat keyakinan kepada murid-murid, lu ngapain takut? Kalau ikut Yesus enggak harus ada ketakutan. Amin. Haleluya. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudari, kalau Anda di dalam Tuhan enggak perlu takut dengan pergumulan Anda. Nggak perlu takut dengan penyakit Anda. Nggak perlu takut dengan apa yang orang-orang mau jahatin usaha Anda, pekerjaan Anda, atau status Anda. Nggak perlu takut dengan hal ini, hal itu, bencana ini, bencana itu. Nggak perlu. Karena kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus ada jaminan. Katakan amin. Amin. Itu Alkitab. Yesus katakan, kenapa kamu takut berjalan dalam terang? Saya mengajak Bapak Ibu Saudari, kalau Anda sudah di dalam Yesus, iman Anda sedang berjalan dengan Tuhan, tidak perlu ada ketakutan dalam hidup Anda. Pergumulan apapun itu, jangan ada ketakutan. Katakan amin. Amin. Jangan ada ketakutan dalam hidup di dalam Yesus. Ini firman Tuhan.
Ayo kita baca ayat selanjutnya, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan firman ini. Nah, perhatikan. Yesus kasih gambaran-gambaran jelas nih. Firman-Nya demikianlah perkataannya. Nah, ayat 10, 11, 12 ya. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya apa? Terkantuk karena terang tidak dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Lanjut aja ayat selanjutnya. 13, 14, 15. Perhatikan. Tapi maksudnya sila tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas lagi, Thomas lagi. Sudah, Pak tolong keluar dulu dari layar streaming ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudari, Anda akan temukan cerita Thomas lagi ya. Anda lihat Thomas bilang apa di situ. Anda perhatikan firman Tuhan ayat 16. Lalu Thomas yang disebut apa? Didimus. Nah, berkata kepada teman-temannya itu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk apa? Mati bersama-sama dengan dia. Nah, Pak Bu, saudara-saudari, artian daripada firman Tuhan ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia akan pergi untuk membangkitkan orang mati, saudaraku. Dan memang murid-muridnya nggak tahu kalau Lazarus yang sakit itu sudah mati. Dan di Alkitab ini mengajarkan, firman ini katakan bahwa Yesus sedang mengajarkan mereka untuk percaya. Kembali lagi ke awal pertanyaan Pak Kris katakan tadi. Awal pertanyaan Pak Kris katakan tadi. Apa yang kita belajar di Yohanes pasal 11 ini? Percaya. Amin. Tuhan sedang ajarkan kita tentang percaya. Jadi firman ini ajarkan kita. Sesakit-sakit kita apapun, sesusah sulit kita apapun, asal kita percaya. Amin. Asal kita percaya, akan dinyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Thomas katakan mari kita mati juga bersama dia. Thomas katakan begitu. Pak Bu, saudara, Tuhan sedang latih ajar tuh iman murid-muridnya dan iman Anda dan saya waktu baca firman Tuhan ini. Kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, enggak harus ada kata takut. Amin. Saya mau cerita sedikit soal apa itu ketakutan. Ketakutan itu adalah sifat daripada pembawaan manusia yang dihasilkan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebuah zat kimia di dalam diri manusia sewaktu dia di dalam pikirannya kehilangan kendali. Nah, artinya kehilangan kendali adalah kehilangan dasar daripada apa yang dia yakini. Gitu. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudari, pada waktu Anda kehilangan kendali, saya kasih contoh nih ya. Waktu Anda bawa kendaraan mau roda 2, roda 4. Ya kan? Ini tahu-tahu ini hujannya lebat tuh. Sampai Anda nggak bisa lihat jalannya. Ya kan? Anda dengan bawa kendaraan itu tanpa memperhatikan. Dengan cuaca yang tidak baik, tiba-tiba hilang kendali. Hilang kendali. Saya mau tanya, celaka enggak? Pasti celaka kan? Pasti celaka. Tiba-tiba hilang kendali. Cuaca yang buruk, Anda bawa kendaraan, ya kan? Nah, dengan kecepatan yang demikian, tiba-tiba Anda hilang kendali. Karena gangguan cuaca itu. Pasti celaka. Tapi saya mau beritahu,
Saya ini punya pengalaman ya, ini kesaksian saya juga. Saya sering ke antar kota, antar kabupaten dengan tim pelayanan. Dan driver-driver tim pelayanan kami atau saya bahkan yang sering bawa kendaraan, mau kondisi situasi apapun. Nah, kita ini sering pelayanan itu ada patwal juga. Nah, jadi ada kendaraan di depan yang dimana iring-iringan, kami ke pelayanan-pelayanan itu iring-iringan, ada kendaraan patwal di depan. Gitu. Nah, ada tim pelayanan kami, dia punya kendaraan patwal, dan kami jalan bareng-bareng diiringi dengan kendaraan patwal. Anda tahu kalau ada kendaraan patwal itu kendaraan yang di depan yang mengiring kami itu kecepatannya tidak ada 40-60. Semuanya 80 ke atas. Artinya dengan kecepatan tersebut itu jangan sampai ceroboh, harus fokus. Harus fokus, harus perhatikan. Jadi kecepatannya penuh sampai tiba di tempat KKR. Gitu. Sampai tiba tempat KKR. Tempat ibadah pelayanan. Jadi semuanya fokus. Tidak terjadi kecelakaan. Dengan kondisi keadaan yang sering kami lewati, baik dia hujan, gitu. Dan tiba selalu dengan selamat. Sampai hari ini kami pelayanan, perjalanan dari antar kota, antar kabupaten, nggak ada yang cedera, nggak ada yang celaka. Nggak ada. Itu kendaraan itu pacunya 80 sampai 100 per kilometer. Itu cepat. Tapi selamat karena fokus. Karena fokus. Saya kembali lagi ke apa yang saya katakan tadi. Saya ilustrasikan ceritanya. Bagaimana kalau Anda bawa kendaraan kondisi dengan keadaan cuaca tersebut? Bisa celaka kalau kita nggak fokus. Bisa bahayakan diri kita. Kadang udah kecepatan rendah masih bisa celaka karena cuaca yang buruk. Apalagi kadang cuaca yang buruk disertai dengan perjalanan yang kecepatan tinggi. Pak Bu perhatikan. Karena tidak ada pengendalian, kehilangan keyakinan bahwa dia yang bawa sendiri kendaraan kok bisa celaka. Nah, perhatikan baik-baik, ini seringkali terjadi. Ini seringkali terjadi laka lantas dengan demikian, di mana dia yang bawa kendaraan tetapi dia nggak yakin dengan kecepatannya. Ngapain mau cepat kalau nggak yakin dengan dirinya bawa cepat? Ya kan? Nah, perhatikan baik-baik. Sama seperti iman kita Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan kondisi yang buruk, kalau kita nggak punya keyakinan dengan diri kita, kita pun akan celaka. Dengan kondisi tantangan, kalau kita tidak yakin dengan iman kita, kita pun akan celaka. Jadi saya mau beritahu, dengan keburukan tubuh fisikmu hari ini yang kau rasa, dengan keburukan pergumulanmu hari ini yang kau rasa yang sangat berat, kalau engkau tidak punya keyakinan, itu akan membawa kecelakaan. Karena memunculkan ketakutan. Ada sebuah zat kimia di dalam diri manusia itu akan memicu ketakutan itu sampai Anda jadi paranoid, Anda menjadi kehilangan kendali. Itu dalam diri tubuh manusia. Apalagi yang sakit-sakit itu kalau ke dokter, dokter bilang, wah ini rupanya harus dirujuk nih rumah sakit. Yang dia dengar langsung memicu apa? Ketakutan. Ya kan? Wah ini kayaknya harus dioperasi. Yang dia dengar, yang dia respon adalah rasa ketakutan. Langsung muncul tuh. Benar nggak? Dengar ya Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun diagnosa di tubuh Anda, apapun kata dokter di tubuh Anda, sewaktu Anda langsung pikir firman Tuhan, mujizat langsung terjadi. Katakan amin. Sewaktu Anda langsung merenungkan kebenaran firman di pikiran hati Anda, saudara, diagnosa Anda langsung berubah dengan darah Yesus menyembuhkan. Amin. Itu cara kerjanya Tuhan. Tuhan membuat Anda mendengar itu bukan untuk Anda takut, tetapi Tuhan membuat Anda mendengar itu untuk Anda percaya mujizat masih ada. Amin. Seperti itu. Itu Alkitab Pak Bu, saudaraku. Jadi pada waktu
ada ketakutan terjadi kepada Maria dan Marta soal kakaknya yang sakit dan sampai mati, Yesus ajarkan iman kepada mereka dan kepada murid-muridnya. Itu Alkitab, saudaraku. Jadi apapun yang Anda dengar ya, tentang dirimu, tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, tentang lingkunganmu, tentang negeri bangsamu, jangan ada respon takut tetapi respon percaya kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Harus ada respon percaya kepada Yesus. Anda jauh daripada kecelakaan. Anda akan menerima mujizat. Kabar-kabar apapun yang Anda terima, Anda harus respon iman kepada Yesus. Anda akan alami mujizat. Itu firman Tuhan. Nah, lanjut ya. Saya baca firman Tuhan. Ayat 17, selanjutnya. Firmannya katakan begini. Nah, ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam apa? Kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Ayat selanjutnya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan padamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah apa? Mati. Ayat 26, dan setiap orang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Lanjut. Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang akan datang dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi manggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia manggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan apa? Yesus. Ayat 30. Tapi waktu itu sebelum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Pak Bu, saudara-saudara perhatikan nih firman. Marta menemui Yesus. Dan ada terjadi sebuah percakapan, sharing. Anda tahu sharingnya tentang apa? Sharingnya tentang kebangkitan dan hidup. Amin. Sharingnya tentang kehidupan kekal. Keselamatan. Amin. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudari. Kalau Anda perhatikan, Marta adalah orang yang paling sibuk daripada Maria. Benar? Tetapi Marta ini menemui Yesus di luar kota. Yesus lagi dalam perjalanan untuk ke tempat tersebut. Dia temui Yesus dan dia sharing dengan Yesus. Dia sharing dengan Yesus. Marta bawa kabar bahwa saudaranya sudah meninggal, sudah mati. Yesus sharing dengan apa? Orang yang percaya tidak akan mati tapi akan hidup. Marta katakan, aku tahu itu akan terjadi. Dan Yesus katakan, percaya engkau Marta? Ya, aku percaya. Orang yang sibuk, sangat sibuk dalam aktivitasnya, diajarkan iman tentang percaya kepada Yesus. Bahwa akan ada kebangkitan bagi orang mati. Anda tahu 2 porsi sharingnya yang diberikan kepada Marta tentang Anda dan saya, isi cerita di situ yang percaya, yang akan diambil Tuhan nanti entah kapan usia kita panjang umur, dan kita yang percaya itu kita hidup di dalam Dia, diselamatkan, amin. Dan Yesus kasih poin bahwa kebangkitan akan terjadi bukan hanya pada waktu yang disebut kehidupan kekal, tapi juga waktu itu saudaranya akan bangkit dari kematian. Ada 2 porsi yang diajarkan Yesus tentang pelajaran iman kepada Marta. Marta percaya bahwa ada kematian dalam kebangkitan yang sudah percaya Yesus. Marta percaya. Tapi yang Yesus ajarkan ke Marta waktu itu, perhatikan, catat poin besarnya. Tentang orang mati waktu itu yang akan hidup.
Marta percaya isi Alkitab tentang kebangkitan orang mati, orang percaya yang akan hidup kekal. Marta percaya. Tapi Marta belum percaya kepada Yesus tentang dia bangkitkan saudaranya Lazarus. Itu yang diajarkan Yesus kepada Marta. Percayakah engkau? Percayakah engkau saudaramu itu akan hidup bangkit dari kematian? Karena itu Marta katakan apa? Aku percaya. Amin. Marta percaya ada kebangkitan kekal. Dan Yesus sedang ajarkan Marta tentang keajaiban mujizat bagi orang mati akan bangkit. Amin. Haleluya. Saya kalau tanya kepada semua partisipan di live streaming ini, di Harvest Persekutuan Doa ini, saya kalau tanya kepada Anda semuanya, percaya enggak tentang kehidupan kekal? Pasti Anda akan katakan percaya. Tapi kalau saya bertanya yang kedua, percayakah engkau bahwa mujizat akan terjadi? Akan memunculkan kontra di pikiran Anda. Wah, sudah lama nih Pak, doa-doa belum jadi. Nah itu. Nah belum dijawab Pak ini Pak. Udah doa-doa cukup lama nih Pak. Saya belum sembuh Pak. Nah, saya belum diberkati Pak. Saya belum pulih Pak. Nah, akan terjadi kontra di pikiran Anda. Saudara, Yesus katakan kepada Marta bagaimana dia bisa buat keajaiban, bisa buat mujizat. Dan malam hari ini dia katakan kepada Anda bukan cuma soal kehidupan kekal itu yang akan jadi bagi orang percaya. Tetapi dia bisa buat mujizat kapanpun untuk Anda. Keajaiban kapanpun buat Anda. Amin. Dia sedang membuat Anda untuk yakin bahwa Yesus mampu melakukan dari semua pergumulan Anda. Yesus memberikan keyakinan itu, pelajaran itu kepada Marta. Anda tahu Marta ini orang yang sibuk kan? Dan seringkali kaki Yesus, Maria kan pada waktu Yesus mengunjungi keluarga ini. Tetapi nyatanya Marta pergi keluar kota menemui Yesus untuk diajarkan apa? Untuk diajarkan tentang keajaiban, tentang mujizat yang akan terjadi. Yesus ajarkan tentang keajaiban, tentang mujizat itu kepada Marta. Dan Marta mengakui itu. Dan dia pulang, dia ketemu sama saudaranya Maria dan dia katakan, Yesus akan datang. Nah, saudara, mari kita langsung lihat firman Tuhan selanjutnya. Ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, saya baca ya, maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Ayat 22, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan padamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus padanya, ayat 23, Marta, saudaramu akan bangkit. 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta ayat 27, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 28, dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, guru ada di sana dan ia manggil engkau. Ayat 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 30, perhatikan. Tetapi waktu itu Yesus sebelum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ayat 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgul hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka apa? Menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang tidak akan mati? Ayat 38, maka masgullah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang
ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Nah, lihat baik-baik. Ayat 39. Perhatikan ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Nah, ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu lalu menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengenai aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan, kita keluar dulu dari layarnya. Anda perhatikan firman Tuhan. Ayat 40 Anda perhatikan tadi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudara, firman ini dikatakan kepada siapa? Marta. Lagi-lagi Marta. Kenapa? Karena Tuhan sedang ajarkan iman, percaya kepada Marta. Amin. Amin. Karena Martanya orang yang sibuk kan. Waktu Maria ada di kaki Tuhan, Marta sibuk sana sini kan. Dan waktu cerita Lazarus kakak mereka sakit sampai mati. Nah, Anda tahu, perhatikan baik-baik ya. Catat poinnya ya, perhatikan. Orang kau lagi pergumulan sangat berat. Perhatikan ya, perhatikan kata-kata Pak Kris ini. Ini tentang Anda, tentang kita orang Kristen. Orang kalau lagi dalam pergumulan sangat berat, dia akan jadi sibuk sana sini. Ya kan? Dia akan sangat sibuk sana sini. Dia akan berupaya cari bagaimana solusi itu ada. Dia akan sibuk sana sini, sana sini, sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Nah, Anda lihat Marta tuh. Marta berusaha untuk cari tahu bagaimana akan terjadi keajaiban mujizat. Ya kan? Maaf kata Pak Bu ya, ada banyak orang yang pergumulan, dia akan jadi sangat sibuk sana sini soal bagaimana caranya dia dapat keajaiban dan mujizat. Maaf kata ya, saya harus bicara ini. Dia akan sangat sibuk sekali ke sana kemari, bagaimana dia akan menemukan keajaiban mujizat untuk dirinya. Nah, ini saya aplikasikan kepada orang Kristen. Cerita Marta ini dia sibuk sana sini supaya terjadi keajaiban mujizat kepada kakaknya. Kenapa? Karena Marta enggak didapati ada di kaki Tuhan. Karena itu Yesus ajarkan tentang percaya, tentang kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Diajarkan itu kepada Marta. Anda yang dalam pergumulan sering terjadi begitu. Anda sana sini supaya jadi keajaiban mujizat, entah mau kemana arahnya. Yang penting jawaban dapat. Padahal Yesus enggak di mana-mana. Amin. Yesus ada di tempat di mana engkau berada. Hanya dengan imanmu mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Saudaraku paham, mengerti Pak Kris maksudkan? Ya. Jangan jadi sana sibuk cuma karena mujizat keajaiban. Ini sering terjadi bagi orang Kristen tuh. Yesus sudah ngomong ke Marta, akan ada kemuliaan Allah akan terjadi. Percaya enggak? Marta sibuk sana, sibuk sini, sana sini situ. Saya harap Anda dapat poinnya di sini. Karena seringkali kehidupan Kristenan kita kalau dalam pergumulan kita jadi sibuk. Kesana kemari supaya ada mujizat. Jadi entah mau cari di mana itu mujizat. Entah mau cari mana tuh keajaiban. Supaya jadi dalam hidup kita. Ini seringkali. Padahal Tuhan cuma minta engkau percaya dan tetap ada di kaki Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu saja. Itu saja saudara. Nah, saya sedang mengajak Anda untuk belajar apa tuh percaya dengan Tuhan Yesus. Anda nggak perlu menyibukkan diri Anda untuk kejar keajaiban, kejar mujizat sana sini, menyibukkan diri Anda seperti kelihatan kerohanian Anda rohani, tetapi iman tidak ada. Percuma saudara. Gitu. Jadi saya harus beritahu ini. Karena zaman akhir ini, saudara dengar ya, akan terjadi krisis rohani. Perhatikan baik-baik.
Di zaman akhirnya akan terjadi krisis-krisis rohani. Kalau kita tidak belajar di hari-hari ini tentang keyakinan kepada Yesus, kita akan tersesat dengan hal-hal yang menyesatkan kita. Hati-hati. Ada banyak penyimpangan yang menyesatkan yang tidak dalam aturan firman pembelajarannya. Itu hati-hati sekali. Nah, karena itu Yesus sedang mengajarkan Anda dan saya sampai hari ini di gereja Anda, di persekutuan Anda, dan di malam hari ini. Kembali iman kita kepada firman Tuhan. Amin. Itu saudaraku. Marta sibuk. Padahal Yesus sudah ngomong ke dia. Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi kemuliaan. Yesus ingatkan lagi ke Marta kedua kali. Nah, itu firman Tuhan ya. Ayat 40 ya, dengar ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan firman ini dikatakan kepada Anda dan saya. Bukankah Tuhan Yesus sudah katakan kepada Anda dan saya? Nah, jikalau Anda dan saya percaya, Anda dan saya akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Amin. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Ini malam akan terjadi kalau kita percaya. Haleluya. Amin. Ini firman. Jangan sibukkan diri Anda soal itu, tetapi percaya saja. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan firman itu akan terjadi. Amin. Nah, ayat-ayat terakhir lihat 41 sampai 44. Ayo kita lihat, kita baca bersama. Perhatikan firman ini. Nah, firmannya katakan apa di sini? Ayat 41 sampai ayat selesainya 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, lanjut ayat 42. Aku tahu bahwa engkau sudah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lanjut. 43-44. Dan sudah berkata demikian berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tutup dengan kain peluk. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Haleluya. Saya mau mundur sedikit. Nah, perhatikan firman Tuhan untuk saya ajak Anda paham lebih jelas. Perhatikan. Ayat 39. Perhatikan ayat 39. Yesus ngomong ke siapa ini? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbawa sebab sudah 4 hari ia mati. Tujuan perkataan Yesus kepada Marta, Pak, kita keluar dari layar streaming ini. Ayat 39 Yesus katakan angkat batu itu. Tujuan dari perkataan itu kepada Marta dan orang-orang ada di sekitar situ. Karena hanya ada tulisnya namanya Marta di situ. Bukan tulis ada namanya Maria di situ. Perhatikan, ini bagi Anda dan saya. Yesus ngomong, angkat, gulingkan batu itu. Angkat, gulingkan batu itu. Dia ngomong ke Anda dan saya. Malam hari ini, apa yang menutup? Apa yang menutup? Anda angkat, gulingkan itu. Amin. Apa yang menghalangi? Anda angkat, gulingkan itu. Karena di baliknya ada keajaiban, ada mujizat Tuhan buat Anda. Amin. Ini firman. Ini firman. Yesus katakan kepada Marta dan orang sekitar situ, angkat, gulingkan batu itu. Ini bicara tentang Anda dan saya yang sedang diajarkan Yesus soal iman kita, percaya kita kepadanya. Apa yang menjadi pergumulan kita? Angkat, gulingkan itu semua. Artinya tindaki dengan iman. Amin. Tindaki dengan iman, saudaraku.
Karena itu akan terjadi. Di balik tindakan imanmu ada keajaiban, ada mujizat. Katakan amin. Itu akan terjadi. Jadi kalau ada yang masih menghalangimu, menutupimu, angkat, gulingkan itu. Tindakan iman. Karena mujizat di balik itu akan terjadi. Itu firman Tuhan. Ngapain kita doa-doa nggak ada tindakan iman? Ngapain kita doa tiap hari rajin ibadah tidak adakan iman? Tidak ada tindakan iman, tidak akan terjadi keajaiban, tidak akan terjadi mujizat. Karena di balik batu itu ada mujizat buat Anda dan saya. Ada keajaiban buat Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya, amin. Itu firman Tuhan. Kalau sampai hari ini Anda hanya berdoa, rajin ibadah, tapi tidak ada tindakan iman, itu percuma. Anda harus gulingkan yang menutupi itu. Anda harus angkat yang menutupi itu. Anda harus bertindak. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara-saudari, saya lagi sharing firman Tuhan ini, Tuhan lagi ajak saya untuk mengajarkan bagaimana kebenaran tentang iman ini, bahwa ada banyak orang Kristen, bahkan mungkin Anda menyadarinya. Ada banyak orang Kristen, mereka menyibukkan diri mereka dengan ibadah A sampai Z, tetapi tidak punya tindakan iman. Ada banyak orang Kristen, mereka sibukkan diri mereka dengan rajin-rajinnya ibadah dan doa, tetapi tidak punya tindakan iman. Malam hari ini Tuhan ajarkan Anda dan saya. Waktu Anda rajin ibadah doa, waktu Anda rajin ibadah, ayo ada iman yang ditindaki. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang Anda sudah terlewatkan keajaiban mujizat Anda karena tidak ada tindakan iman. Wow, haleluya. Dengar ya, ini statement Pak Kris dalam firman Tuhan. Sesungguhnya pada waktu Anda beribadah, baik pribadi Anda, baik komunitas Anda, di situ ada mujizat buat Anda. Tetapi kalau terlewatkan artinya Anda tidak ada tindakan iman. Sudah berapa banyak Anda hadiri ibadah? Ibadah di ibadah orang. Seharusnya dihitung dari ibadah-ibadah itu, mujizat-mujizat sudah terjadi dalam hidup Anda. Tetapi banyak yang terlewatkan karena tidak ada tindakan iman. Saya sering bilang kepada jemaat-jemaat kami, buat apa engkau ibadah, tapi enggak terjadi apa-apa dengan dirimu? Engkau melewatkan begitu banyak keajaiban, begitu banyak mujizat yang Tuhan beri bagi Anda. Saya bilang gitu sama jemaat-jemaat. Karena setiap orang yang beribadah pasti mengalami mujizat. Kenapa Anda lewatkan? Karena Anda tidak percaya, Anda tidak bertindak. Malam hari ini, Pak Kris tegaskan. Ini statement Pak Kris dan firman Tuhan. Setiap Anda ibadah di gereja Anda, setiap Anda ibadah di persekutuan Anda, mau di online, mau di onsite, tindaki iman. Maka di setiap ibadahmu ada mujizat. Katakan amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Saya serahkan kembali kepada hamba Tuhan terkasih, Pastor David, untuk melanjutkan terlebih dahulu, dan sebentar nanti Pak Kris akan doa ya, doa bareng semuanya dari apa yang Roh Kudus Tuhan akan nyatakan. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan jadi berkat bagi Anda dan saya. Puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Bagi yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan, bisa singkat. Tolong Cik Sofi. Marilah kita berdoa, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah Zoom hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan hati kami, menguatkan pikiran kami Tuhan. Biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan hari ini Tuhan, semakin memperkuat iman kami akan Engkau ya Bapa. Semakin memperkuat pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah roh-roh perselisihan, perpecahan, semuanya sudah Tuhan jauhkan. Tuhan sudah patahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni dosa-dosa bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami. Tuhan yang meluputkan kami semua dari bencana, dari mara bahaya. Biarlah negara kami ini Tuhan boleh memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pemimpin negara kami juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil
boleh menjadi yang terbaik bagi bangsa dan negara dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah buat hari Rebu depan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persekutuan doa kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang sudah lama nggak hadir. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kau yang menjamah hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa punya kerinduan untuk ibadah bersama-sama di PT Harvest Blessing. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelayanan Pastor Chris David. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanannya, menambahkan hikmat-hikmatnya Tuhan. Biarlah banyak firman Tuhan yang boleh disingkapkan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan Pastor David juga Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pelayanannya, keluarganya. Biarlah semuanya Tuhan yang sudah menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tolong Jerry. Ya. Oke, kita akan mendengar pengumuman untuk sepekan ke depan. Welcome Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam Zoom ini. Bisa dilihat tangan-tangan yang rekan-rekan yang baru hadir malam hari ini. Coba saya cek, nggak ada ya. Adakah yang baru hadir? Ibu Alek baru hadir ya? Bapak Alex, maaf. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa di hari Rabu tanggal 10 September Bapak Ibu jam 7 malam di ibadah raya kita di Jalan Darmo Permai Timur, Gang 12 nomor 4. Bawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan, untuk kita sama-sama dimuridkan bersama-sama. Puji Tuhan. Kita akan jumpa juga di doa malam online seperti malam hari ini di hari Senin tanggal 15 September. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor David Lee. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat pelayanan dari Bapak Chris David. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai ketemu di hari Rabu lusa Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan malam hari ini begitu indah, begitu spesial, dan begitu luar biasa. Tuhan sudah kerjakan yang terbaik sehingga iman kami malam hari ini boleh bangkit, iman kami boleh semakin mempercayai Engkau di atas segala-galanya. Berkati hamba-Mu, Bapak Chris David, pelayanannya, keluarganya, apa yang dibutuhkannya, berkat-berkat yang terbaru Tuhan siapkan di mana beliau berada, biar Injil Kristus boleh diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Seberapa banyak kami yang hadir malam hari ini, kami yakin yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin jelas, sehingga kami boleh tahu destiny kami, tujuan hidup kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau panggil kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.